Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar permasalahan ataupun gangguan di bagian hip. Pada gangguan ini kondisi hip ataupun juga tulang panggul. Jadi hip itu ialah nama sendi ya. Jadi sendi di bagian pangkal paha. Kondisi yang akan kami bahas pada kondisi ini itu ialah pada anak-anak secara khususnya kan Bang? Ya. Pada anak-anak di mana sendi-sendi ataupun juga gangguan pada anak-anak ini kan masih sensitif dan juga masih cenderung kurang kokoh dibanding orang yang udah dewasa. Jadi anak-anak kalau misalnya terjatuh atau mungkin waktu pas bayi ada tarikan di kaki misalnya berlebihan gitu yang kuat, itu bisa nyebabin panggulnya atau panggulnya ataupun sendi dari pangkal pahanya itu akan bergeser ataupun juga bisa dibilang slip. Nah, jadi selain dari itu kami juga akan membahas beberapa pemeriksaan nanti dan juga intervensi latihan ataupun juga penanganannya. Jadi beberapa pun penyebabnya bisa disebabkan karena pertama kelainan tulang panggul itu disebabkan oleh genetik. Kemudian yang kedua itu bisa disebabkan karena insiden, contohnya ya mungkin terjatuh. Kemudian anak-anak itu kan terkadang suka ditarik ya kakinya gini, ditarik ke atas, kepala di bawah, dimain-mainin gitu sama orang yang dewasa, itu contohnya. Itu dapat menyebabkan gangguan pada paha nantinya. Nah, jadi untuk tes yang akan kita bahas ini khusus untuk tes anak-anak, ada dua tes. Yang pertama akan kita bahas itu ialah teleskop sign. Teleskop sign kita posisikan pada posisi telentang ya untuk pemeriksaan pada anak-anak. Jadi kita biarkan dia telentang rileks, kemudian kita boleh memeriksa dengan cara memegang bagian kaki anak-anak ini dan juga tangan satu kita ini berada di bagian bawah pinggul. Jadi seperti ini kurang lebih gambarannya. Satu tangan memegang seperti ini, satu tangan lagi berada di sini. Jadi tangan kita ini berada di bagian trochanter ataupun tonjolan dari paha yang samping. Kemudian tangan kita yang satunya ini menarik seperti ini ya. Oke, jadi kita tarik seperti ini, kemudian kita boleh kasih tekanan seperti ini. Ada dua cara nantinya. Kalau misalnya sudah agak besar seperti ini, agak susah ditarik. Tapi kalau misalnya gambarannya untuk anak-anak boleh kita berikan seperti ini ya. Tarik dengan cara seperti ini. Kemudian kita boleh mendorong atau menekan ke bawah. Jadi dari teleskop sign itu yang mau kita periksa itu dari tarikan dan juga tekanannya. Biasanya pada anak-anak ataupun anak-anak balita ya yang memiliki gangguan pada hipnya, mungkin terasa nyeri atau mungkin dislokasi, itu dia apabila kita lakukan seperti ini tadi, kita tarik seperti ini dan juga kita tekan seperti ini, dia tidak akan bisa untuk menarik, untuk memancing dan juga memendek. Itulah gunanya tangan kita itu di bagian trochanter yang di bagian paha samping untuk merasakan tarikan dari tulang hip itu. Jadi untuk orang-orang normal, anak-anak normal itu biasanya akan terasa tarikannya dan juga tekanannya. Tetapi kalau misalnya ada gangguan dislokasi, itu tidak akan terasa. Nah, untuk tes berikutnya yang akan mau kita bahas itu, berikutnya adalah Barlow and Ortolani test. Yang berikutnya Barlow and Ortolani ini, kita boleh posisikan penderita ataupun anak-anak yang akan kita periksa dalam posisi telentang, di mana kita memposisikan kakinya seperti ini, ya. Pada posisi seperti ini, kita tekuk 90 derajat, kurang lebih seperti ini. Jadi, satu tangan kita di sini, ya, satu tangan di sini, untuk sebagai stabilisator ataupun juga penstabil. Sekaligus kita tekan seperti ini, yang sisi satunya. Dan sisi yang kita curigai ada permasalahan dislokasi, kita boleh membawa seperti ini, kita menggenggam, kemudian kita bawa seperti ini ke samping. Perlahan-lahan ini menekan, ini kita bawa ke samping seperti ini untuk gerakan abduksi ya, seperti ini. Jadi yang bisa kita tangkap dari sini, biasanya dengan gangguan ataupun juga permasalahan pada sendi yang dislokasi, dia itu akan terasa nyeri. Nah, di samping terasa nyeri,
bunyi snap itu bakal ada, jadi bunyi seperti clicking ya. Jadi itu bakal ada kedengaran pada saat kita melakukan seperti ini. Begitu juga dengan sendi yang satunya yang apabila kita curigain, sama juga kita periksa. Ini sebagai stabilisator. Jadi kita boleh menekan seperti ini. Kita tekan ya. Jadi yang satunya ini kita bawa juga ke samping perlahan-lahan. Itu adalah pemeriksaan untuk anak-anak mengenai dislokasi panggulnya. Jadi tadi sudah kita contohkan ada teleskop sign, kemudian juga ada Barlow and Ortolani test. Untuk intervensi ataupun juga untuk penanganan apabila sudah didapati ataupun juga anak-anak kita itu seperti itu loh keluhannya. Jadi dari fisioterapi sendiri ada beberapa penanganan. Contohnya ya kita boleh mengajari latihan untuk aktivitas fungsionalnya, contohnya jalan, kemudian aktivitasnya untuk kesehariannya. Nah, jadi itu sih yang perlu untuk anak-anak itu. Tetapi kalau misalnya ada tambahan mungkin bisa disampaikan oleh teman saya. Untuk dislokasi pada anak ini, yang pertama itu harus dihindari seperti tarikan-tarikan, cara mengangkat anak, itu sangat berbahaya tanpa disadari akan bonggol ataupun di persendian paha itu pun bisa meregang, bisa jadi robek di dalam. Nah, yang harus dilakukannya itu seperti berenang tadi, berenang. Untuk latihannya ya? Iya, untuk latihannya, untuk peragakan kan, baru dilatih berjalan supaya tidak semakin berat sakitnya gitu, semakin ototnya kakinya semakin kuat gitu kan, untuk pemulihan ke depannya gitu. Oke. Jadi kesimpulannya ya, untuk anak-anak kan kadang kita susah untuk mengajari ya, untuk latihan angkat kaki atau bagaimana segala macam kita susah. Jadi kita boleh cari intervensi latihan yang aman, efektif, dan juga bermanfaat bagi anak-anak. Contohnya ya berenang, karena anak-anak kan suka main air, jadi kita boleh taruh bola-bola sekalian dia biar bisa gerak-gerakin kakinya juga. Di samping itu juga kita bisa kan kita boleh ngarahin untuk main sepeda ya, jadi main sepeda statis kan ada itu. Jadi juga untuk melatih otot-otot dari pahanya ya. Jadi itu beberapa variasi latihan yang bisa kita contohkan kepada anak-anak. Nah, untuk misalnya tahapan-tahapan latihan berikutnya apabila sudah bisa dilakukan latihan-latihan sebelumnya seperti main sepeda dan juga berenang, itu bisa juga nanti dikasih latihan, contohnya ya naik turun tangga. Jadi nanti ada tangga-tangga, kita boleh letakin mainan biar anak-anaknya naik gitu ke atas, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya untuk ke depan itu ada tugas dari fisioterapinya nanti untuk memunculkan latihan-latihan baru sesuai dengan kebutuhan si anak tersebut. Jadi itu saja sih yang mau kita bagikan kepada teman-teman sekalian dan juga mau di-sharing. Untuk misalnya ada pertanyaan ataupun juga ada keluhan seputar masalah seperti itu, boleh komentar di kolom komentar di bawah nantinya. Jadi semoga video kami bermanfaat. Sekian dulu video dari kami. Salam fisioterapi.